Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Septiana. Today, hari ini saya akan mempresentasikan konsep online marketing dan isu sosial dalam e-commerce. Latar belakang. Dinamika persaingan bisnis dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin maju dan pesat dari waktu ke waktu sudah terasa dampaknya oleh sebagian besar masyarakat yang sederhana menjadi modern dan serba cepat sehingga berdampak pada perilaku informasi dalam segala bidang, baik bidang pendidikan, kesehatan, hiburan, sumber informasi, tenaga kerja, dunia bisnis, dan komunikasi tanpa batasan, tempat, dan waktu. Kebutuhan informasi yang lebih cepat dan murah tentunya menuntut para pemberi informasi untuk memiliki sebuah media online, di mana informasi yang disajikan bisa dengan mudah dan cepat didapatkan oleh konsumen informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan internet. Seiring dengan perkembangan teknologi yang maju dan pesat pada saat ini, serta menuntut para pemilik usaha untuk bersaing, penawaran website e-commerce tidak hanya berbayar atau premium. Terdapat pula penawaran website yang tidak berbayar juga tersedia secara gratis di internet. Peluang akan website yang tidak berbayar ini rupanya belum diketahui oleh para pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya. Salah satu website e-commerce tidak berbayar tersebut adalah OpenChart. Menurut O'Brien, pada tahun 2005, sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun dari people atau orang, hardware perangkat keras, software perangkat lunak, computer network, dan data communication atau jaringan komunikasi, dan database atau basis data yang mengumpulkan dan mengubah menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang dapat digunakan dalam aktivitas e-commerce adalah World Wide Web Internet menurut Loudon tahun 1998. Adapun komponen e-commerce menurut Hidayat, yang pertama yaitu adanya produk. Yang kedua, adanya tempat untuk menjual produk. Yang ketiga, cara menerima pesanan. Yang keempat, yaitu cara pembayaran. Yang kelima, metode pengiriman. Yang keenam, yaitu customer service. Adapun jenis-jenis e-commerce menurut Loudon yaitu business to customer or B2C, business to business or B2B, consumer to consumer or C2C, peer-to-peer or P2P, dan terakhir ada mobile commerce atau m-commerce. Menurut Meyer dan Stromer, sistem e-commerce dijelaskan melalui rantai makanan berikut ini. Yang pertama ada e-product dan e-service. Yang kedua ada e-procurement. Yang ketiga ada e-marketing. Yang keempat ada e-contracting. Yang kelima ada distribution. Yang keenam ada e-payment. Yang ketujuh ada e-customer relationship management. Adapun metode pembayaran untuk e-commerce dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah online processing credit card, di mana metode ini digunakan untuk produk yang bersifat retail, di mana mencakup pasar yang sangat luas, yaitu seluruh dunia. Pembayaran dilakukan secara langsung atau saat itu juga. Yang kedua, yaitu metode pembayaran dengan money transfer. Metode ini lebih aman, namun membutuhkan biaya fee bagi pihak penyedia jasa money transfer untuk mengirim sejumlah uang ke negara lain. Yang ketiga, metode pembayaran yang ketiga yaitu cash on delivery atau yang biasa kita sering dengar atau COD.
Pembayaran dengan metode ini hanya bisa dilakukan jika konsumen langsung datang ke toko tempat produsen menjual produknya. Namun, untuk saat ini, metode cash on delivery juga bisa digunakan di pembelian atau pembelanjaan secara online. Namun, belakangan ini ada kendala, ada beberapa kasus yang kendalanya itu karena pembayaran secara cash on delivery, di mana jasa pengiriman dilibatkan masalah oleh seorang pembeli. Dia membeli barang dengan sistem pembayaran cash on delivery, pengirim barang mengantarkan barangnya ke pembeli. Pembeli membayar uang cash kepada si jasa pengirim. Pada saat itu juga, si pembeli membuka barang tersebut, barang yang ia beli tersebut di depan seorang jasa pengantar barang tersebut. Nah, pas dibuka, ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Pembeli marah kepada jasa pengantar. Harusnya seorang pembeli itu paham, tugas jasa pengantar itu hanya mengantarkan barang, tidak ada sangkut pautnya atas barang yang ia beli. Kalaupun ia mau komplain, komplainlah ke toko online yang ia pesan. Itu sedikit cerita mengenai cash on delivery yang belakangan ini sedang viral. Lanjut, yaitu pengembangan sistem. Suatu sistem perlu diganti atau diperbarui dikarenakan adanya hal-hal berikut. Adanya permasalahan yang timbul dari sistem yang digunakan atau sistem yang lama untuk meraih kesempatan dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kemudian adanya instruksi untuk menggunakan sistem yang baru. Implementasi sistem. Tujuan dari implementasi sistem adalah membuat persediaan sistem baru yang disiapkan untuk pengguna dan memposisikan dukungan terus-menerus terhadap pemeliharaan sistem dalam pelaksanaan organisasi atau peralihan. Kritisi kasus yang saya ambil yaitu kritisi kasus pada toko Pas Pabrik Malang. Kasus yang akan dibahas yaitu mengenai perubahan sistem lama ke sistem baru pada toko Pas Pabrik. Toko Pas Pabrik pada awalnya masih menggunakan sistem penjualan secara offline, di mana pembeli langsung datang ke toko untuk melihat barang yang diinginkan, dan apabila pembeli merasa tertarik untuk membeli barang yang diinginkan, dapat langsung dibayar di kasir. Dan cara mempromosikan produk baru di toko Pas Pabrik yaitu dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau dengan mensponsori beberapa acara musik. Pembahasan kasus di sini yaitu toko Pas Pabrik merupakan toko pakaian yang masih bersifat konvensional yang berada di Kota Malang, di mana toko ini masih menjalankan sistem penjualan offline, yaitu pembeli harus datang langsung ke toko untuk melihat barang dan membayar langsung di kasir. Hal inilah yang menyebabkan toko Pas Pabrik kurang diminati oleh konsumen dikarenakan kurang up to date dalam sistem penjualannya, di mana pada saat ini orang-orang lebih memilih untuk membeli barang secara online tanpa harus keluar rumah. Kritisi kasus. Subjeknya adalah perubahan dari sistem penjualan offline ke sistem penjualan online. Kritisinya adalah sistem penjualan konvensional atau offline, di mana pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan harus datang langsung ke toko untuk mencari barang yang diinginkan. Sistem penjualan seperti ini dirasa kurang efektif dan efisien karena membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama bagi pelanggan untuk bertransaksi. Sarannya adalah karena toko Pas Pabrik telah memakai aplikasi e-commerce OpenChart, maka toko Pas Pabrik harus memberikan pelatihan kepada karyawannya agar mampu mengoperasikan sistem yang baru, yaitu sistem online, agar bisa terus update terhadap perkembangan teknologi dan mampu bersaing dengan pengusaha lainnya. Jadi, di masa pandemi seperti ini, pembelian secara online
itu lebih meningkat dibanding pembelian secara offline. Karena di masa PPKM seperti ini, mal-mal semua tutup kecuali supermarket. Jadi kemungkinan besar ada peningkatan pada pembelian barang secara online. Karena pembelian secara online itu memang lebih mudah, lebih menghemat biaya. Kita hanya membeli apa yang memang benar-benar kita butuhkan. Beda jika kita datang ke mall. Lihat ini, lihat itu, pasti kita akan beli. Barang yang sebenarnya kita nggak butuhin, tapi akhirnya kita beli. Jadi kesimpulan untuk presentasi hari ini yaitu implementasi e-commerce dengan menggunakan software OpenChart pada toko pabrik dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan serta dapat menyampaikan informasi secara detail mengenai produk maupun harga spesial yang diberikan kepada konsumen secara online dan memudahkan proses transaksi tanpa harus datang ke toko secara langsung sehingga dapat bersaing dengan toko yang sejenis dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Cukup sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker, jauhi kerumunan, tetap jaga kesehatan, minum vitamin, dan bye-bye. Assalamualaikum.